شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai derajat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan TV yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Beliau bersabda, qala ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiyal qalb. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, para pemirsa dan TV, ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Maka jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh kita. Ingatlah, itulah yang dinamakan qalbu atau hati. Para pemirsa yang TV yang dirahmati Allah, hati adalah pangkal atau sumber segala niat. Maka segala sesuatu yang bersumber di hati akan baik kalau hatinya baik dan akan buruk kalau hatinya buruk. Kalau kita ingin mengetahui, kalau kita ingin hati kita baik, hati kita bersih, hati kita sehat, maka kita harus tahu apa yang menyebabkan hati kita rusak. Dalam kitab Masalihul Ibad yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hasan Al-Basri mengatakan ada 6 penyakit hati atau ada 6 hal yang bisa menyebabkan hati manusia rusak. Apa saja ke-6 hal tersebut? Yang pertama adalah berbuat dosa dengan sengaja sambil berharap kelak bisa bertaubat. Yang pertama ini adalah tindakan yang menggambarkan kesombongan seseorang. Bagaimana tidak seseorang bisa begitu percaya diri akan hidup esok hari, masih bisa bertobat kemudian hari, padahal dia tidak tahu sama sekali kapan usianya berakhir. Bisa jadi beberapa saat kemudian Allah menjemputnya. Bisa jadi beberapa hari kemudian malaikat Israel datang menjemputnya. Usia tidak ada yang tahu. Dan ini adalah sebuah kesombongan bagi seorang manusia ketika melakukan perbuatan dosa dengan sengaja. Ini juga gambaran dari sikap meremehkan dosa. Sedangkan kita tahu bahwa kata Rasulullah SAW, setiap manusia berbuat dosa itu bisa menimbulkan satu titik hitam di hatinya. Lama-kelamaan titik hitam akan tambah banyak, bukan malah menyebabkan manusia dekat ke pintu taubat, tapi bisa jadi menjauhkan manusia dari pintu taubat sampai akhir hayatnya. Inilah yang pertama yang bisa menyebabkan
hati manusia rusak. Yang kedua, Hasan al-Basri mengatakan yang bisa membuat hati manusia rusak adalah berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Dan berkah sebuah ilmu yang kita dapat itu adalah dalam bentuk amal perbuatan. Ilmu yang tidak diamalkan itu menunjukkan bahwa ilmunya tidak berkah. Dan ada dua bentuk orang yang tidak mengamalkan ilmu. Orang yang ilmunya hanya disimpan atau disimpan di kepala dan tidak dikerjakan. Yang kedua adalah orang yang mengerjakan sesuatu atau perbuatan yang bertentangan dengan ilmunya. Ini sama-sama tidak mengamalkan ilmu. Ini bisa merusak hati, kata Hasan al-Basri. Yang ketiga yang bisa merusak hati menurut Hasan al-Basri adalah orang beramal tapi tidak ikhlas. Jadi inti dari amal adalah ikhlas. Berilmu, beramal tidak cukup kalau amalnya juga tidak ikhlas lillahi ta'ala. Jadi segala amal perbuatan, amal ibadah itu semuanya didasarkan pada keikhlasan. Dan yang keempat yang bisa menyebabkan hati manusia rusak adalah orang yang mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang kemungkinan hatinya bisa rusak karena apa yang kita dapatkan dari lahir sampai sekarang itu tidak ada satupun yang bukan nikmat dari Allah. Apapun yang kita dapatkan itu semuanya berasal dari Allah, tidak ada satupun yang bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang menyebabkan hati manusia bisa rusak adalah orang yang tidak rela dengan karunia Allah. Ini levelnya di atas tidak bersyukur kepada Allah. Levelnya orang ini mendapat nikmat dari Allah tapi tidak merasa cukup, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak mendapatkan hal yang selayaknya sesuai dengan usahanya. Bahkan sampai pada level yang lebih ekstrim, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang kelima yang bisa merusak hati manusia. Yang terakhir, yang keenam, yang bisa merusak hati adalah menguburkan orang mati tapi tidak mengambil pelajaran dari peristiwa kematian. Sedangkan kita tahu bahwa nasihat terbaik itu adalah nasihat kematian. Nasihat terbaik adalah nasihat kematian. Setiap hari ada orang yang mati tapi kita tidak mengambil pelajaran bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang bernyawa, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bersifat fana. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, disampaikan oleh Rasulullah bahwa innal qabra awwalu manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Rasulullah, sesungguhnya kubur itu adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika kita berhasil melewati sisaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika kita tidak berhasil melewati siksaan kubur, maka perjalanan berikutnya akan lebih berat, lebih pedih dan lebih menyakitkan. Karena itulah mari kita ambil pelajaran dari keenam hal ini, kita jauhi agar hati kita selalu bersih, selalu sehat dan selalu baik, yang akan berdampak pada baiknya amal perbuatan kita semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.